Halo, dengan Hamdan di sini. Di sini saya sekarang akan membahas tentang alat yang saya buat ya. Ini adalah dari materi tugas akhir saya ya. Saya alat ini sih membuat semacam skripsi juga. Ini adalah alatnya inkubator dengan 10 lubang dengan 10 hole ya. Ini difungsikan untuk support pemeriksaan laboratorium, tepatnya yaitu adalah fotometer. Seperti apakah alatnya? Simak selanjutnya. Ya, ini dia penampakan alatnya. Dengan daya 220 volt dari PLN. Alat ini memiliki dua power supply ya, satu yang di sini adalah untuk 12 volt, kemudian ada juga satu yang di sebelah kanan. Ini adalah 24 volt. Ini khusus diperuntukkan untuk heaternya agar optimal untuk pemanasan pada alat ini. Ya, di sini juga ada yang 12 volt ya. Di sini ada untuk Arduino ya. Di sini Arduino-nya Arduino Mega. Kita menggunakan Arduino Mega. Dan disetting untuk connect ke HP ya dan juga laptop gitu. Jadi melalui aplikasi Android yang dinamakan dengan Blink gitu. Nah, masuk ke HP via Blink juga, dan kemudian laptop juga dengan catatan Blink juga ya. Jadi kita memakai emulator Android gitu di laptop. Nah, seperti itu. Mega untuk modul delay timernya di sini ada 10 buah ya. Kemudian dilengkapi juga dengan sensor suhu ya di sini. Nah, jadi sensor suhu di sini disetting dengan batas bawahnya adalah ketika suhu mencapai 37 derajat maka heater akan mati, dan ketika suhunya di 36,5 maka heaternya akan menyala. Nah, di sini adalah sensornya. Di sini ada juga step down. Ini untuk dari 12 ke 5 volt. Nah, untuk yang 5 volt di sini diaktifkan untuk relay-relaynya ya. Nah, di sana ada relay. Itu aktif oleh tegangan 5 volt. Relay yang di sini pun juga sama. 5 volt. Seperti itu. Oke. Kemudian lanjut lagi. Dari 5 volt di sini kita masuk ke tegangan untuk pengatur kecepatan motor di sini. Nah, dari kecepatan motor ini adalah ketika aktif nanti alatnya, motornya akan berputar sesuai dengan yang kita setting di sini. Jadi motornya baiknya jangan terlalu cepat ya, karena ini kan untuk menghomogenkan. Tidak terlalu cepat, bukan semacam seperti sentrifuge. Ini dia, ini adalah bagian power supply 24 volt 10 ampere. Kenapa saya pisahkan? Karena ini khusus untuk heater agar pemanasan di sini lebih cepat ya untuk menunggunya, gak perlu menunggu lama. 1 menit sampai 2 menit dia udah langsung bisa ke suhu 37 derajat Celcius. Ini heater kering ya, dibantu dengan dorongan kipas. Jadi ketika mencapai 37 agar tidak kepanasan, dia juga akan menghisap udara dari luar terus seperti itu. Dengan tabung-tabungnya yang ada 10 buah. Di sini juga selain berfungsi sebagai inkubasi, kan adalah dia mencampurkan cairan dengan cairan menjadi larutan dan akhirnya bereaksi. Sedangkan untuk putaran itu adalah untuk menghomogenkan satu cairan dengan cairan yang lain. Beda ya antara homogen dan juga tereaksi ya. Faktor putaran untuk homogen, sedangkan faktor suhu adalah untuk reaksi. Di sini ada modul-modul waktunya. Oke, itu kepencet. Kita menggunakan sensor cahaya ya di sini. Jadi mengoperasikannya ini dengan menggunakan tangan ya, touchless tanpa sentuh seperti ini. Nah, seperti itu. Untuk pengoperasiannya kita akan kemudian kita lanjut ke video step berikutnya.
Ya, untuk gambaran singkat pengoperasian, jadi di sini kita pertama adalah mencolokkan suplai daya dari PLN tentunya. Kita masukkan ke sini. Nah, ketika setelah ini agak menyala gini, indikatornya kita klik switch on ya. Ini kan di 0 masih. Nah, kita pindahkan ke 1. Ya. Untuk pengoperasian singkatnya di sini setelah kita switch on ya. Nah, ini di tabung nomor 6. Sorry. Nah, ini menggunakan sensor cahaya ya. Jadi yang pertama ini adalah untuk tombol next untuk memilih menunya. Pencet yang lain. Nah, jadi ini tidak perlu menempel, nanti pakai sarung tangan ya, karena khawatir virus dan lain-lain. Jadi kita menjaga agar lebih safety seperti itu. Nah, di sini kita klik yang ini untuk next. Nah, seperti itu. Nah, ketika biru gini, ada kelihatan biru, itu tandanya udah bisa di start. Tapi untuk setting, misalkan di sini start, next maksud saya, kemudian next lagi. Misalkan kita klik tambah di sini, ini kan ada tombol up. Nah, kita klik tambah. Nah, maka ini menjadi 25 detik. Oke, nah 35 terlihat ya. Kemudian kita next lagi. Kemudian kita next lagi. Nah, ini 35 detik ya. Kita klik yang di sini. Nah, udah ada birunya. Kemudian setelah ada birunya gitu, kita tinggal klik start. Nah, dia akan memutar. Jadi dengan suhu yang hangat dia akan ada reaksi. Ini akan menghitung ya. Kemudian dengan putarannya dia akan ada homogen seperti itu. Jadi keputar semua ya, karena dia menggunakan sensor cahaya. Nah, ini 18 detik terlihat ya. 16 seperti itu. Yang tadi disetting 25 detik ya. Kemudian kita akan lanjut ke video pengaplikasiannya. Seperti apa sih pengaplikasiannya jika digunakan untuk support pemeriksaan fotometer. Ya, untuk pengaplikasiannya alat ini kita gunakan sebagai support untuk pemeriksaan laboratorium, yaitu semi otomatis chemistry analyzer. Nah, di sini ada satu unit fotometer yang sudah dikalibrasi dan juga dikontrol ya. Kemudian ada Aquades di sini. Nah, Aquades dan bahannya ya. Kemudian kita juga ada tabung reaksi di sini, ya, tabung reaksi. Kemudian ada micropipette ya, di sini. Ini adjustable 100 sampai 1000 dan juga ada yang 0,5 mikroliter sampai dengan 10 mikroliter. Kemudian ada reagen-reagennya, ada gula dan juga ada kolesterol. Dan kemudian ada blue tip dan yellow tip untuk pengambilan sampelnya. Nah, lanjut ke bagian pengaplikasiannya. Ya, jadi di sini kita menggunakan reagen dari BAP ya. Nah, kalau untuk panduannya untuk glukosa ini dari insert kitnya. Nah, di sini kita memakai panjang gelombang 546 tentu ya, 546 nanometer nilai tengahnya. Nah, pada saat suhunya di sini terangkan hanya 37 derajat Celcius. Jadi di sini reagen 1000 dicampur dengan sampel kalibrator atau distilled water itu 10 mikroliter. Campur inkubasi 10 menit. Ingat di sini hanya di suhu 37 derajat Celcius. Nah, kemudian hasil absorban akan stabil sampai dengan 15 menit. Nah, jadi di sini hanya menjelaskan 10 menit di suhu 37 derajat Celcius. Kalau misalkan untuk di suhu ruangan itu inkubasinya berlaku 2 kali lipatnya ya. Jadi kita bisa lihat contoh yang kita ada insert kit yang lain. Nah, ini ada insert kit dari Analyticon. Kita udah agak pegang di sini ya. Nah,
Kalau misalkan kita lihat di sini, nah ini untuk yang manual. Nah, ini prosedur untuk endpoint. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, pencampurannya sama 1000 mikroliter dengan 10 mikroliter kalibrator atau sampel. Campur kemudian inkubasi. Nah, ini lebih lama kalau untuk analyticon ya, 15 menit saat suhu 37 derajat Celcius. Nah, atau 30 menit di suhu 25 derajat Celcius. Jadi emang kalau di suhu ruang itu inkubasinya 2 kali lipatnya, seperti itu ya. Ya, untuk yang pertama kita akan mencoba sini. Nah, kita mencoba parameter gula ya. Nah, kita klik yang glukos di sini. Nah, ini dia. Klik gula. Kemudian klik di OK di sini. Apakah Anda ingin mengulang Blanco reagen? Ya, oke. Nah, jadi pertama-tama kita masukkan Aquades ya, seperti biasa untuk jika ingin video pengoperasian photometer penuhnya ada di link di channel YouTube saya juga. Nah, ini ada Aquabides. Kita masukkan ke sini. Oke, nah di sini sekarang kita akan membuat 4 perbandingan ya. Nah, yang pertama di sini diminta untuk aspirate Blanco reagen terlebih dahulu ya. Maka kita akan coba untuk Blanco reagennya, hanya reagen only ya. Kita masukkan saja Blanco reagennya. Ya, itu dia untuk Blanco reagennya. Kemudian sekarang kita lanjut yaitu untuk membandingkan hasil dengan yang inkubasi di ruangan ataupun inkubasi dengan memakai alat inkubator 10 volt tadi. Yang di ruangan tentunya memakan waktu lebih lama ya, karena suhu ruangan sekarang adalah 26 derajat Celcius, dan sedangkan suhu di alat ini 37 derajat Celcius. Nah, kita akan campurkan. Berarti inkubasi yang di ruangan itu memerlukan waktu 2 kali lebih lama ya. Nah, ininya 1000 sama 10 mikroliter. Pertama kita ada yang 1000. Karena sekali aspirate ini 500 ya. Jadi kita akan membuat 2 ya. 2 tub itu sama dengan 4 kali sampel. Nah, di sini 2, untuk di dalam 2. Seperti itu. Sekarang kita memasukkan salah satu sampelnya. Contoh sampel di sini kita memakai R4 ya. Kandungannya antara 100 mg. Ini dengan mikropipet 5 mikroliter ya. Jadi sekali satu tabung 2 kali ya. Dia seperti segini ya, sangat sedikit sekali.
Oke, sekarang kita lanjut ke penyetingan di alat ya. Nah, ini kita setting di alat. Bentar. Seperti ini, biar bisa terlihat. Nah, kita akan memakai yang nomor 6 ya di sana. Karena ini touchless, jadi kita harus agak hati-hati. Nah, di sini yang 6 kita setting. Nah, ini tadi 5, 6, 7, 8, 9, 10, jadi 0 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert kitnya adalah seperti ini. Jika suhunya 37 derajat, maka dia inkubasi cukup 10 menit atau 600 detik ya, 600 second. Nah, ini udah 600, yang bawah juga kebetulan kita udah setting 600 detik. Tinggal next lagi. Nah, setelah ini next. Nah, di next lagi sampai ada tanda biru. Nah, ada klip biru. Kemudian kita masukkan sampelnya yang akan diinkubasi ya. Ini masih berwarna putih. Ini dimasukkan di bagian atas sana ya. Karena kalau misalkan lewat bayangan tombolnya nanti akan on ya. Nah, ditutup jangan lupa. Kemudian satu lagi, ini yang di bawahnya. Karena kalau saya seperti ini, karena kalau kena tangan atau bayangan nanti dia akan switch on ya. Nah, udah ditutup. Nah, sekarang tinggal kita start ya. Di sini di nomor 6 dan nomor 7. Nah, kita tunggu. Ini waktunya hitung mundur ya. Inkubasi selama 600 second atau 10 menit. Sedangkan untuk tampilan di blinknya di HP Android ya, atau adalah seperti ini. Ya, seperti inilah. Ini adalah tampilan untuk Arduino di blinknya ya, maksud saya. Nah, di sini ada tampilannya di timer 1, 2 sampai dengan 10. Di sini ada reset all. Ini jadi ketika udah menghitung waktunya semua harus di reset ya, biar ke 0 lagi. Ada reset 1 sampai 10 juga. Kalau gak di reset ya dia akan nambah waktunya. Jadi kalau misalkan kita udah 1 menit running tapi gak di reset, maka dia akan nambah waktunya di sini. Jadi ketika di running baiknya dihitungkan dulu ya, di reset dulu seperti itu. Nah, sekarang kita tadi di running di nomor 6 dan nomor 7 ya. Kita start dulu di alatnya. Ya, itu dia nomor 6. Nah, dan nomor 7. Seperti inilah tampilannya ya. Karena kita tinggal tunggu aja sampai 600 detik ya di sini ya. 5 menit berarti lumayan lama. Ini untuk tampilan di HP-nya. Ten minutes later. 6, 4, 3, 1. Nah, habis dia akan jadi 0 lagi. Oke, jadi seperti ini untuk tampilan layarnya ya. Nah, ini ada timer 6 dan timer 7 di sini ya, yang di start tadi. Jadi ngitungnya emang per 2 detik. Kadang agak sedikit delay juga sih, tergantung dari sinyal dan wifi-nya ya. Ini kebetulan pakai sinyal HP saya, jadi ya mudah-mudahan gak terlalu ini. Oke. Nah, kita tunggu. Inilah tampilannya ketika waktunya habis 600 detik ya. Nah, di sini ada notifnya ya. Timer 7 selesai dan timer 6 juga selesai.
Ya seperti itu ya, jadi memang kadang agak delay dikit ya, tergantung dari HP-nya juga. Ini ada 10 satu ya, lewat 1 detik, nggak masalah. Ya, sekarang kita ambil sampelnya. Nah, sampelnya di sebelah sini ya, di atas. Sorry. Nah, 1, 2, dan warnanya juga udah berubah ya harusnya. Nah, seperti itu. Kita ambil saja di sini sampelnya. Nah, ini dia warnanya udah berubah ya, udah menjadi pink gitu ya. Oke, nah kita taruh di sini, kita pisahkan untuk ditaruhnya. Nah, bedakan dengan yang kita akan melihat bedanya. Ini adalah untuk yang sudah diinkubasi selama 10 menit di suhu 37. Sedangkan yang ini yang udah 10 menit di suhu ruang, dia masih seperti ini, masih belum pink seperti yang tadi ya. Nah, bisa dilihat juga dari sini terlihat ini udah reaksi sempurna. Ini masih memerlukan waktu 2 kali lipat lebih lama, harus menunggu 10 menit lagi. Kemudian kita ambil yang satunya. Nah, ini juga sama, udah jadi berubah ya. Nah, tadi bilang Koreagen udah. Sekarang kita ke tes sampel. Ini kan masih nunggu nih, masih lama, 10 menit lagi. Sedangkan yang ini udah yang pakai alat, karena udah tereaksi dengan sempurna. Terlihat sangat jauh bedanya. Ini sudah pink. Sorry. Sedangkan yang satunya, nah, nggak bisa lihat perbandingannya. Ini harus masih nunggu selama 10 menit. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung saja ya masukkan sampelnya. Ini udah dalam sampel 1. Nah, kita masukkan yang tadi yang dari inkubasi dari alat ya, yang memang warnanya sudah berubah terlebih dahulu gitu. Nah, ini bisa untuk 2 kali tes. Kita akan cek kestabilannya ya. Nah, ini dia sampelnya, ini udah terkalibrasi dan sudah terkontrol ya. Kemudian kita masukkan ini sini, kemudian aspirate. Ya, kita lepas ininya. Kita akan melihat hasilnya. Ya, 117. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Yang kedua. Nah, ini kan bisa untuk 2 kali ya. Harusnya gula sih semakin lama semakin turun karakternya. Kita cek dulu aja. Nah, 119,9. Kemudian ambil tabung lagi, karena tadi 2 tabung bisa untuk 4 kali tes ya. Sekarang kita masukkan. Ini sampel ketiga. Nah, di sini ada indikatornya, sampel ketiga. Kita tes aspirate. Nah, kita tunggu. Sedot kan? Sip. 111,4. Kemudian kita lanjut lagi. Ini masukkan lagi ke dalam sampai mentok ya. Klik aspirate. Ya, sip. Dan kita cek lagi. Nah, stabil ya hasilnya ya. Ya, kemudian kita akan lanjut ke sampel yang berikutnya. Ini tadi 2 yang di alat ya, inkubasi pemakai
inkubasi yang 10 lubang tadi, 10 hole ya. Nah kemudian sekarang ini yang diinkubasi di ruangan dengan suhu terpantau 26 derajat. Nah ini sekarang udah agak pink ya, tadi kan masih belum ya, belum ada reaksi. Sorry saya ambil. Nah seperti ini. Nah sekarang kita tes. Ini juga sama untuk 4 kali tes. Nah dari sampel 5 berarti sampai sampel 8 ya, kita akan lihat perbandingannya. Jadi untuk waktu ya, efisiensi waktu dengan menggunakan alat inkubator 10 lubang itu 10 hole, jadi mempercepat untuk waktu inkubasinya. Sedangkan yang di sini 71 ya. Kita tes lagi suhu ruangan, udara, karena kalau di inkubasi suhu ruangan doang kan belum cahaya langsung, itu juga sangat berpengaruh terhadap reaksi gitu, jadi akan mempengaruhi hasil ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke tabung yang keduanya, kita masukkan ini ke sini. Nah ini sampel 7 dan sampel 8 ya, kita masukkan. Tadi 71, nah 81 lagi, 71, 81, pada range ini di 100 harusnya, ini turunnya udah jauh. Nah itu dia, mungkin reaksinya kurang lama atau gimana ya. Sekarang kita akan lanjut ya. Untuk hasilnya kita bisa lihat di reportnya ya. Untuk gula tadi kita klik history di sini. Nah ini berarti tadi 1 2 3 4 5 6 8. Nah satu ini ada 4 ya, yang 4 ini 1 2 3 4. Nah ini stabil ya, 100 10 19 gitu, jadi naik turunnya memang gak terlalu tinggi. Sedangkan yang suhu ruangan ya ini turun dari nilai target kan 100 ya, stabil sih. Tapi ya ini ke 10 sih udah cukup lumayan ya turunnya. Nah itu dia, itu resiko dari kalau misalkan hanya inkubasi di suhu ruangan ya. Jadi pengaruh udara, pengaruh cahaya, itu juga akan mempengaruhi reaksi dan ke hasil nantinya ya. Untuk yang kedua kita akan melakukan tes kolesterol ya. Ya jadi ini ya, ini untuk insert kitnya kita memakai reagen BAP di sini. Untuk kolesterol di sini, nah endpoint 546 atau 492, di suhunya tetap 37 derajat Celcius ya. Nah di sini reagen 1 1000, kemudian sampel kalibrator ataupun kontrol itu 10 mikroliter, kemudian inkubasi selama 5 menit ini di suhu 37 derajat Celcius. Nah hasil akan stabil selama 15 menit ya. Nah kalau misalkan kita ini jadi cantumin untuk suhu ruangannya ya. Nah untuk suhu ruangannya kita bisa mengambil rekomendasi dari ini kita ada Analyticon di sini kolesterol ya. Nah ini untuk manual prosedurnya sama gelombangnya 546 juga. Untuk sampel kalibrator atau kontrolnya 10 mikroliter sama reagennya 1000 mikroliter. Nah, di sini dijelaskan inkubasinya sama 5 menit di suhu 37 derajat Celcius ya. Nah, ini 5 menit suhu 37 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu 20 sampai 25 atau suhu ruangan ya 26 itu udah toleransi. Suhu ruangan juga. Nah, itu 10 menit ya, atau 10 menit di suhu ruangan gitu.
Ya. Sekarang kita lanjut ke kolesterol ya. Tadi sudah diinkubasi juga. Nah, ini sampel 1. Nah, kita akan lanjut. Ini yang udah diinkubasi di alat ya. Nah, oke. Tapi yang ini kan perlu waktu 2 kali lipatnya ya. Nah, ini masih seperti ini gitu. Masih belum sempurna. Kita tunggu dulu. Jadi memang memakan waktu yang lebih lama gitu. Oke, sekarang kita coba running 1 sampel dulu. Ini untuk 2 kali ya, sama kayak tadi gula. Ini kolesterol juga. Masuk sini, kita running ke sampel 1. Reagen demo ya. Reagen yang memang sudah sering keluar masuk kulkas. Kalau hasilnya agak turun-turun nggak masalah, kalau agak terlalu naik dari target nggak masalah, karena kita melihat kestabilannya. Nah, kemudian sampel yang ketiga ini sama dari inkubasi yang di alat juga, kita masukkan ke sini, kemudian klik aspirate. Ya, sama, kita masuk lagi dan klik aspirate lagi. Nah, untuk sampel berikutnya, karena ini memakai suhu ruangan ya, dengan suhu 26 derajat, kita harus nunggu lagi selama 5 menit waktu tambahan. Ya, kita tunggu lagi. 5 minutes later. Ya, sekarang udah 5 menit ya. Sekarang kita lanjut lagi ke sampel yang ini inkubasi di ruangan ya. Nah, kita akan tes di sini. Nah, ini untuk sampel kolesterol ya. Masukkan ke dalam, kemudian klik aspirate. Nah, kita akan membacanya sampel 5. Tuh, 150. Ini 200 ya harusnya, ini 150. Masukin lagi, kita klik lagi. Nih, 192. Ya, mendekati 200, tapi naik turunnya ya. Kita masukin lagi tadi yang ini ya. Masukin. Nah, 172. Lanjut lagi. Kita tes lagi. Ini adalah sampel ke 8 nya. 195. Ya, sekarang kita kembali. Kita akan cek hasilnya. Main report dan story. Lihat yang paling bawah. Nah, ini dia. Ini yang tadi gula ya. Nah, sekarang yang kolesterol yang dari bawah. Nah, kita bisa lihat di sini untuk hasilnya nomor 1 sampai nomor 4 dia stabil ya, 184, 184, 188. Sedangkan untuk yang inkubasi ruangan itu ya ada resiko lah, karena pertama ya, seperti dibilang di awal tadi ya, udara, cahaya, dan faktor itu sih yang lebih ke pengaruh ke reaksi untuk reagen ini ya. Ya, jadi seperti itulah cara pengaplikasian alat ini, inkubator, yaitu 10 10 hole inkubator support for
Photometer ya, ini dia yang udah kita tes ya. Ada yang 600 detik, 600 detik, 600, 300, 300, ada yang 5 menit juga ya, karena kolesterol kan 5 menit ya, dan sedangkan gula itu 10 menit, seperti itu. Ini ya tampilannya tadi, waktu yang udah kita pakai ada timer 5 ini untuk yang kolesterol 5 menit ya, timer 6 dan timer 7 itu 10 menit untuk yang gula, dan timer 10 juga itu untuk kolesterol itu juga 5 menit ya. Emang ada delay di sini dan hitungnya memang per 2 detik, karena kalau di setting per 1 detik dia terlalu cepat, terlalu cepat ke sininya gitu, ke blinknya malah jadi suka error gitu. Ini udah keisi ya, ada 4 tube yang bekerja ya. Jadi di sini kalau misalkan kita mau pakai lagi ini harus di reset dulu ya. Kita reset dulu timer 5 atau timer 6 ya, kita reset timernya yang mana biar jadi 0 lagi, karena kalau misalkan kita start lagi waktunya akan bertambah seperti itu. Dan berikutnya adalah tampilan pada blink di laptopnya. Ya, sekian video kali ini tentang pembahasan inkubator 10 hole incubator support for photometer. Mungkin bisa digunakan untuk yang lain juga ya, dan pengaplikasiannya sama, yang membutuhkan inkubasi ataupun membutuhkan homogen ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Like jika suka, kemudian komen jika ada kritik dan saran yang membangun. Sekian dari saya, terima kasih.